Megawati putuskan PDIP tak jadi oposisi Prabowo tapi ogah masuk kabinet, kata Ahmad Basarah. Memang iya, Bang Adian, sudah tegas itu akan menjadi oposisi. Kita pernah menjadi bagian dari kekuasaan? Pernah. Ya. Kita pernah menjadi oposisi? Pernah. Oke. Apakah kemudian bagaimana kita akan ke depan segala macam? Kalau kita lihat dari pelajaran sejarahnya, potensi kita menjadi oposisi jauh lebih besar. Saat ini jauh lebih besar. Dan kita biasa-biasa aja. Oke, untuk di pemerintahan Prabowo Gibran lebih besar potensinya menjadi oposisi. Yang saya lihat seperti itu dari sejarahnya. Tapi belum pasti. Kenapa? Karena persoalan kita adalah bagaimana membangun bangsa ini. Apakah kemudian demokrasi bisa menjadi lebih baik ketika semuanya bergabung atau adanya oposisi? Menurut saya kalau ada oposisi, jangan kemudian artinya kalau lu tidak bergabung dengan kita, berarti lu tidak ingin membangun bangsa ini sama-sama. Kata siapa? Jangan ajari kita tentang bagaimana membangun bangsa. Kita pernah menang, kita pernah kalah, dan kalah tanpa marah-marah, kalah tanpa bentrokan, kalah tanpa keos, tanpa merubah undang-undang satu kata pun, satu titik koma pun. Kira-kira akan berpengaruh nggak ya pemecatan PDIP terhadap Kongres tahun depan ini? Justru itu, Pram. Justru karena mau Kongres, ada dugaan intervensi Jokowi untuk Kongres nanti. Jadi ada upaya untuk menggeser orang-orang yang menentang Jokowi di internal PDIP. Kan kita tahu semua bahwa internal PDIP itu sebetulnya terbelah, gitu kan? Terbelah soal sikap terhadap Jokowi. Ada upaya Jokowi masuk lewat orang-orangnya untuk menggeser posisi elit partai di PDIP, yakni lewat sekjen, gitu, untuk menggeser sekjen. Oke, jadi ada musuh dalam selimut di PDIP. Jadi Hasto mengingatkan Jokowi ya. Ya, kalau mau mengambil alih partai ini yang masih dipegang oleh Trah Soekarno, bukan di sini tempatnya. Secara garis besar seperti ini. Marah lah di situ, Bang. Siapa yang marah? Pak D lah. Oh, Jokowi. PDIP tetap dukung Prabowo meski nggak masuk kabinet, nggak akan kritik sekeras era SBY. Guys, banyak yang nilai kalau PDIP di era Prabowo ini bakal jadi full oposisi dan kritik keras pemerintahan. Tapi, ternyata itu semua salah loh. PDIP bilang kalau bakal dukung pemerintahan Prabowo, tapi emang nggak masuk kabinet dan nggak akan kritik sekeras zaman SBY dulu. Menurut info dari Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, dia tuh sempat dipesan biar ketemu Prabowo. Basarah jelasin, PDIP itu nggak ada paham oposisi, semuanya berdasarkan Pancasila yaitu gotong royong. Apalagi hubungan Megawati dan Prabowo tuh masih baik banget karena dulu juga sempat jadi capres dan cawapres bareng. Salah satu dari 8 amanat yang Ibu Mega titipkan kepada saya untuk disampaikan ke Pak Prabowo lewat Pak Janji adalah pertama, Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi. Mereka mengatakan dalam filosofi negara Pancasila, esensinya itu adalah gotong royong. Sehingga PDI Perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong. Dan kemudian implementasi konstitusional terhadap paham gotong royong Pancasila itu diatur ketentuan bahwa partai politik memiliki hak konstitusional untuk memiliki perwakilan di parlemen. Maka kami punya 110 anggota DPR MPR RI. Salah satu wewenang yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi, termasuk dari fraksi PDI Perjuangan, adalah fungsi pengawasan. Dalam konteks fungsi pengawasan itulah PDI Perjuangan ingin membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan ikut mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ada banyak menteri di dalam yang akan diawasi dalam rapat-rapat kerja di komisi-komisi di DPR. Dalam konteks itulah kontribusi itu diberikan PDI Perjuangan kepada Presiden Prabowo agar seluruh kementerian, pejabat-pejabat lembaga negara dan kementerian yang ada di bawah kekuasaan Presiden Prabowo Subianto betul-betul dapat menghikmati apa yang menjadi janji politik Pak Prabowo pada saat kampanye yang lalu agar janji kepada rakyat itu dipenuhi. Itulah kontribusi PDI Perjuangan untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kalau mereka ingin memenangkan 3 kali berturut-turut, mereka nggak bisa sombong mengatakan kita tunggu perintah Ibu Ketua Umum dan asal kita kemudian solid, kita menang. Nggak bisa. Dulu Ibu Mega yang maju sekalipun, bukan hanya anaknya, kalah. Tetapi ketika bertemu dua kekuatan, satu magnet elektoral yang surveinya tinggi dengan basis massa ideologis, dan peluang hat-trick itu sangat mungkin bisa terjadi. Dan apakah pemikiran saya hanya ada di saya? Saya meyakini dari ngobrol-ngobrol di belakang panggung dengan teman-teman PDI Perjuangan, mereka menyadari. Tapi keberanian untuk berbicara mengenai sesuatu yang sensitif
sedikit sekali yang berani masuk. Boleh saya... Saat ini sekarang semua mau masuk dalam pemerintahan. Partai yang mau jadi oposisi gak ada. Masa? Kurang minat ya, coba aja lihat nanti. Pak Sekjen PDI Perjuangan juga masih kenceng galang. Ya, angket. Oh iya. Mas Ganjar gelorakan angket. Enggak apa-apa, semua ini kan dinamika. Tapi kan real politiknya nggak begitu. Apa itu? Ya mau real politiknya ya lain lagi. Ini kan kadang-kadang kan panggung depan aja ini. Panggung belakangnya kan kita udah tahu juga dikit-dikit. Semua mau masuk. Mana ada yang nggak mau masuk pemerintahan? Ini nggak tahu Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dipilih rakyat. Mereka ini legitimate tuh sebagai pemimpin nasional kita 5 tahun ke depan 2024-2029 dan kekuasaan presiden besar sekali. Gitu. Kita tidak berusaha mengintimidasi, cuman ya ini kan kita juga tahu salah langkah dalam politik kan punya risiko berat gitu. Dan buat kita semua udah jadi pembicaraan umum lah, semua politisi gitu. Bahwa semua punya pasien rawat inap jalan. Pasien rawat jalan ini banyak gitu, kambuhan. Apalagi komorbid ini kan. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Lo aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto walaupun kadernya tidak ada yang masuk ke dalam jajaran kabinet. Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi, ujar Basarah dalam siaran persnya, dilansir Antara, di Jakarta, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Menurut Basarah, sejatinya Indonesia mengambil sistem pemerintahan presidensial yang membuat tidak berlakunya istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan. Istilah oposisi, lanjut Basarah, biasanya dipraktikkan dalam konsep demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Karena latar belakang tersebut, PDI Perjuangan memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo demi terciptanya sistem presidensial yang ideal. PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya, tegas Basarah. Selain karena sistem presidensial, latar belakang hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menjadi salah satu faktor munculnya dukungan PDI Perjuangan. Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut, yang menjadi presiden kelima RI dan ke-8 itulah yang akan menjadi jembatan silaturahim dan koordinasi yang baik dan efektif antar keduanya untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar lagi, kata Basarah. Dengan dukungan yang diberikan kepada pemerintahan Prabowo, Basarah berharap PDI Perjuangan dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu pemerintah memajukan